Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi memeriksa 3 tersangka pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka berharap kepolisian menyidik kasus ini menggunakan aturan KUHP dan KUHP baru. 3 tersangka yang diperiksa yakni Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi. Para tersangka yang diperiksa menyambut baik pemeriksaan karena ingin mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Selain itu, pemeriksaan penyidik dalam kasus ini menurut para tersangka menggunakan KUHP dan KUHP baru. Mereka berharap adanya keadilan dan ketegasan para petugas dalam menjalankan peraturan tersebut. Yang kita ingin sekarang lakukan sebenarnya adalah membuktikan terjadinya 2 kecacatan, cacat prosedural dan cacat substansial atau material, yaitu bahwa dari segi prosedural nanti kita akan kritisi bahwa ini tidak benar, tadi sudah disinggung bahwa ini adalah pemaksaan, ini bukan penanganan kasus perkara kriminal, bukan, tapi kriminalisasi. Ini bukan murni hukum, tapi ini adalah kemauan politik dengan memperalat hukum. Roy Suryo CS mendatangi Komnas HAM Rabu siang. Audiensi selama 1,5 jam itu berlangsung tertutup. Kedatangan ketiga tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi ini diterima langsung sejumlah pimpinan Komnas HAM. Bersama tim kuasa hukumnya, Roy Suryo CS menyampaikan dugaan pelanggaran HAM berupa diskriminasi dan kriminalisasi selama proses hukum yang dijalani dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Pihak Roy juga mengklaim tak diberi ruang untuk menghadirkan saksi dan ahli. Selain itu, mereka juga menilai perkara ijazah palsu melanggar prosedur. Yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi, ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu memang tidak boleh tersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Ya, 3 tersangka kasus fitnah soal ijazah Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. 3 orang ini merupakan tersangka klaster 1. Sebelumnya dalam klaster ini Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah dihentikan penyidikannya. Lantas bagaimana kelanjutan penyidikan atau ada kemungkinan untuk dihentikan juga bagi ketiga tersangka? Kita akan bahas bersama penggugat ijazah Jokowi, Roy Suryo. Halo. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Mas Roy. Saya juga menyapa relawan Jokowi Prabowo Gibran, David Pajung. Halo, Bang David. Halo, malam Mbak My Sister. Malam Mas David. Tak tunggu di studio. Ini lagi kejebak macet nih, soalnya banjir. Siap. Oh siap, nanti kita tunggu, mana tahu bisa lancar ke Kompas. Moga-moga sampai sini cepat. Baik, saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, tadi ada pemeriksaan terhadap 3 tersangka, Rizal, Rustam, dan juga Kurnia. Apa hasilnya? Apa yang Anda tahu soal pemeriksaan hari ini? Ya, jadi saya tahu persis ya, karena saya tadi ikut mengantar. Meskipun saya tidak diperiksa hari ini, tapi kebersamaan kami, persatuan kami itu tetap terjaga, ya. Jadi kami ikut mengantar dan tadi Bang Rismon sama Dr. Tifa juga sedang membriefing untuk ahli yang nanti untuk sedang rapat dengan ahli di tempat yang lain. Jadi kita tetap bersama-sama. Tadi mereka masuk habis zuhur, ya jam 1, kemudian selesai. Tadi saya ketemu sudah selesai pertama tuh Bang Rustam. Itu sekitar jam 4:30 sore udah selesai. Bu Kurnia barusan selesai dan juga Pak Rizal Fadilah. Ditanya sekitar 60 sampai 65 pertanyaan.
ya. Tapi rata-rata adalah pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ditanya ke saya. Apa peristiwa atau yang Anda ketahui tentang peristiwa tanggal 12 Januari tahun 2025 atau 26 Maret? Ya mereka semua tidak ada di peristiwa itu. Jadi nggak boleh jawab apapun. Kemudian mereka juga tanya soal kenapa, tadi kan disebut pada lead berita, kenapa ada 2 yang kemudian sudah di SP3. Ya. Ternyata ini fakta baru saya buka di sini. Apa? Ya, LP laporan polisi itu tidak dicabut. Kalau tidak dicabut oleh Jokowi, harusnya nggak boleh ada restoratif justice. Syarat restoratif justice itu adalah LP-nya dicabut dulu, terus ada perdamaian. Katanya Bang Egy kan juga berkali-kali, Bang Egy, kemudian Bang DHL dan Mayor Lubas kan mengatakan tidak pernah minta maaf kan. Nah, tidak pernah minta maaf, LP-nya tidak dicabut. Kok bisa ada restoratif justice, bahkan kok bisa ada SP3? Itu kan aneh gitu loh. Jadi itu tadi menjadi pertanyaan dan kemudian mereka cepat menjawabnya. Karena akhirnya apa? Dengan BAP yang semacam yang saya bisa bayangkan jawaban BAP-nya. Karena itu kan berarti menjawab bahwa dia tidak ikut ini. Bla 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 bla. Harusnya Mbak Alona, jaksa peneliti nantinya kalau baca itu persoalan tidak mungkin P21. Tidak mungkin Tidak P21. mungkin P21. Nggak mungkin karena itu nggak bunyi BAP-nya. Dengan BAP nggak bunyi, kalau itu dipaksakan P21, itu nanti namanya peradilan sesat. Oke, tidak mungkin P21 katanya Bang David. Kalau jujur ya. Kalau Iya. Mana David? Ya itu sebenarnya kan harapan Mas Roy dan wajar-wajar aja Oh lah. fakta Tetapi ini. yang pasti bahwa semua berkas, semua alat bukti, semua saksi sudah lengkap dan sekarang kan Belum semua. penyidik sudah meneruskan berkas-berkas itu kepada kejaksaan untuk masuk pada proses penuntutan. Nah, proses penuntutan ini sebenarnya juga tinggal tunggu waktu saja. Kalau tadi yang penting direspon ini gini Mbak, yang menarik tadi kata Mas Roy ya bahwa nggak ada alasan untuk SP3 pada Egy Sujana Ya, itu kalau dan jujur, Damai kan? Lubis. Padahal kan di situ sudah terjadi pertemuan. Nah kemarin kan yang Mas Roy tanyakan, apa urgensinya polisi yang adalah bagian dari tim penyidik ada di sana? Datang Sebenarnya ke sana urgensinya loh. justru itu, Iya. menjadi saksi bahwa terjadi pertemuan di sana, ada permintaan maaf, Nggak ada ada. peluk-pelukan, dan dari satu sisi permohonan maaf dari Egy dan kuasa hukumnya ya, kuasa hukumnya Ibu Eli juga menyatakan itu. Lalu kemudian kan ada tim saksi itu, tim saksi dari relawan Jokowi dan juga dari yang kemarin Mas Roy protes kan, apa urgensinya kepolisian Loh, iya. ada. Nah, itu yang saya pernah sampaikan kalau minggu lalu. sekelas Ibtu nggak Urgensi apa-apa, Mas. kepolisian itu menjadi saksi. Iya, Menjadi saksi dari proses. ini aneh biar proses masyarakat EJ tahu lah. ini. Iya. Jadi gini, ini biar Jadi masyarakat di situ Indonesia sebenarnya tahu. pentingnya polisi hadir Oke. menyaksikan itu bahwa terjadi Tidak perdamaian lazim, di sana. Kan tidak itu lazim poinnya. polisi yang mendatangi ya sowan ke pelapor satu. Tidak lazim juga kalau saksi itu harus sekelas komisaris besar polisi, Kombes. Ya, tidak lazim Dirkrim dengan hormat Pak Kombes Imanudin. Kenapa sampai Anda sekelas Kombes, sekelas Direktur Reserse Kriminal Umum datang sowan ke Jokowi? Kan harusnya cukup masyarakat biasa. Nanti ini akan jadi Loh, bukan sowan, Mas. iya. Itu bukan sowan. Sowan itu adalah- sudah jelas. Itu bukan sowan, itu mendampingi Mendampingi apa? Enggak lah. Enggak lah, Anda jangan mengubah fakta ya. Melakukan Jokowi permintaan waktu maaf. itu Loh, waktu itu memerintahkan melakukan gitu loh. permintaan maaf, ada saksi. Enggak, Nah, saksi enggak. ini paling valid. Eli sebagai Danetti bagian semalam dari tim ketemu penyidik saya di sehingga ALC keluar ya. SP3 Itu menyatakan itu sudah. Eli Danetti bicara dengan kami, ketemu di ALC, dia menyatakan itu polisi sudah datang ke sana. Sowan kemudian Jokowi bilang, Egy bilang, panggil Kapolri ya, kemudian atau Kapolda untuk kesini. Dan tiba-tiba Jokowi bilang, ADC-nya itu ya, Kompol Syarif itu, tolong panggilin itu. Enak betul ya. Ini seorang mantan presiden bisa Nggak memerintahkan ada, kayak gitu. Enggak, Itu kata Bu Eli Danetti. Bisa Mas Roy saja. Itu kata Bu Eli Danetti. Silakan lihat YouTube-nya Pak ALC lah. Jokowi dalam posisi pasif. Enggak bisa posisi pasif apa? Enggak lah. Anda jangan bohong. Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti, nggak dengar kejadiannya. Saya dengar langsung dari Bu Eli Danetti. Oke, Saya dengar langsung itu kesaksian Bu Eli Danetti. Silakan saksian di ALC. Teman-teman juga, ada teman-teman relawan Jokowi Relawan dari teman-teman Rejo, itu relawan Jokowi itu, kredibilitasnya ya, nggak jelas tuh dari Rejo berdua. itu. Bang Nggak jelas. David, tapi dibilang Mereka menjadi tadi saksi, Nggak bahkan jelas tuh Rejo mengantar. tuh.
Oke, tadi dibilang sama Mas Roy, Bang David, bahwa LP-nya nggak dicabut, LP-nya nggak ada dicabut restoratif justice. Jawaban Anda gimana? Nanti dijawab Bang David, kami serahkan kepada saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Tidak ada satupun yang transaksional. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Kami sangat menyayangkan mengapa ini masih terus-menerus terjadi. Jangan bermain-main di wilayah itu. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 22 Januari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Masister Tarigan. Saudara, sebuah mobil yang dikemudikan pejabat di Pemkab Kabupaten Bekasi menabrak truk di Tol Cipularang. Kecelakaan terjadi di wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Sopir mobil sempat terjepit Jatiluhur, Purwakarta. Sopir mobil sempat terjepit usai menabrak dump truck. Saat di perjalanan menuju rumah sakit, korban menghembuskan napas terakhir akibat mengalami luka serius. Polisi menduga jarak pandang pengemudi terbatas saat hujan turun. Ketika akan menyalip kendaraan di depannya, pengemudi diduga hilang kendali dan menabrak truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Demikian Kompas Update. Setelah ini Anda masih akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas